Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan tetap semangat. Perenungan firman Tuhan hari ini saya beri tema yaitu berkata-kata dengan kasih. Nah, sehubungan dengan tema kita dalam minggu ini yaitu komunikasi di era digital. Jadi komunikasi kita harus berkata-kata dengan kasih. Nah, firman Tuhan saya ambil dalam Kolose 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Komunikasi di era digital saat ini dapat kita temui di sosial media ya. Hanya dengan menggunakan satu buah smartphone, maka kita akan terhubung dengan banyak orang. Apakah orang itu kita kenal ataupun tidak kita kenal. Nah, permasalahan yang muncul dalam sosial media, beberapa postingan sering membuat rasa tidak nyaman, ya, tidak ada sukacita. Nah, memang beberapa postingan pasti ada pro dan kontranya. Tinggal gimana kita menanggapinya setiap postingan tersebut. Kondisi sekarang Bapak Ibu bisa dikatakan dalam setiap sosial media itu sudah sangat mengerikan ya. Beberapa postingan memang setelah kita lihat ya, kita telusuri ya, komunikasinya itu sudah tidak sopan, saling menghujat, saling mengancam. Jadi sesuatu yang sangat tidak baik dan tidak menjadi berkat kalau kita membaca beberapa postingan tersebut. Memang tidak semua seperti itu. Beberapa postingan juga ya, itu malah mendidik, malah juga itu bisa menjadi berkat buat kita saat kita membacanya. Nah, disinilah peran kita sebagai orang Kristen ya muncul untuk menjadi berkat dalam situasi seperti ini. Kata kita yang muncul kan harus penuh kasih, sopan, dan menjadi berkat, dan tidak hambar sesuai dengan firman Tuhan. Harus bermakna. Nah, jangan sampai kita sebagai orang Kristen malah terpancing emosi kita dengan kata-kata mereka dan kita kehilangan penguasaan diri sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang tidak menjadi berkat. Sebagai orang tua kita harus memberikan teladan dalam bagaimana kita berkomunikasi di sosmed kepada anak-anak kita, dan bila juga kita mengetahui anak-anak kita melakukan kesalahan di sosial media, tugas kita sebagai orang tua harus menegurnya, mendidiknya, mengajarinya. Tegas oke, tapi kasar tidak. Ya, kita harus memberikan pengajaran yang bermakna sesuai firman Tuhan, ya, sehingga anak-anak bisa memahaminya. Jadi pada prinsipnya kita sebagai orang tua berkewajiban terus mengawasi anak-anak kita sehingga mereka bisa mengerti bagaimana memberi jawab yang benar, yang sopan, penuh kasih, sehingga mereka menjadi berkat buat mereka sendiri maupun bagi banyak orang dan memuliakan Bapa di surga. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.